Pembatalan pergantian atau pembatalan mutasi terhadap anak Pak Tri Sutrisno ini bagi saya adalah sebuah pukulan yang sangat-sangat telak sekali kepada geng Jokowi. Modar kalau kata orang-orang gitu ya. Selamat malam semuanya. Hari ini setelah saya baca berita di beberapa media mainstream, saya berkesimpulan bahwa mampuslah geng Jokowi. Habis dan rata dengan tanah karena semua media mainstream hari ini memberitakan terkait pembatalan mutasi terhadap Legend Kunto Arifwibowo. Jadi sebelumnya posisi Legend Kunto Arifwibowo ini kan kayak terzolimi gitu ya. Dia ini sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangko Gapwilhan 1 dan kemudian tiba-tiba mau dimutasi ke Stafsus Kasat. Jadi itu adalah sebuah mutasi yang sangat tidak masuk akal dan tidak bisa diterima oleh siapapun. Dan ketika berita Legend Kunto Arifwibowo ini katanya mau dimutasi, itu membuat banyak sekali orang menjadi protes dan mempertanyakan, ini gara-gara apa gitu. Karena status mutasinya itu nggak masuk akal. Memang mutasi itu biasa, pergantian, rotasi, dan sebagainya. Tapi sebagai legend, Letnan Jenderal, Kunto Arifwibowo ini kan posisinya sangat strategis sekali sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 yang memang secara level itu udah paling top gitu ya di Pangko Gapwilhan. Jadi kalau kemudian harus dimutasi menjadi Stafsus Kasat itu kayak gak mau dikasih kerjaan gitu. Yang semula punya komando, memimpin banyak sekali pasukan lintas Matra, dan kemudian mau dinonjobkan menjadi Stafsus Kasat. Ini adalah sebuah mutasi yang sangat tidak bisa diterima, dan seolah-olah Legend Kunto Arifwibowo ini melakukan tindakan yang salah. Seperti dia melakukan kebijakan atau keputusan yang fatal sekali, sehingga dia harus dihukum dan dimutasi. Karena jabatannya sangat strategis dan kemudian mau dipindah ke Stafsus Kasat. Dari orang yang punya komando menjadi orang tidak punya komando. Sementara kalau kita lihat track record dan apa yang dia lakukan dalam beberapa bulan terakhir ini, nggak ada masalah gitu. Legend Kunto Ari ini ya tidak melakukan tindakan-tindakan di luar batas, dia tetap berprestasi bahkan gitu. Jadi ini adalah sebuah mutasi yang sulit untuk kemudian diterima. Apalagi Pangko Gapwilhan ini kan ya memang adalah pasukan gabungan lintas Matra yang TNI AL, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara itu bisa dipimpin di wilayah ini. Jadi kalau kemudian mau dimutasi untuk kemudian jadi posisi non-job atau non-komando menjadi Stafsus, itu semestinya harus ada satu kesalahan yang sangat fatal. Kalau mau dipindahkan wilayah, misalkan dari wilayah 1 menjadi wilayah 3, wilayah 1 ini di posisi wilayah strategis seperti Jakarta sekitarnya dan wilayah barat gitu ya. Kalau dipindahkan ke timur, misalkan ke wilayah sekitar Papua dan Indonesia Timur, itu mungkin agak bisa diterima. Mungkin masih agak sedikit masuk akal, sedikit gitu ya, katakanlah rotasi dan sebagainya. Tapi kalau dari komando wilayah kemudian jadi Stafsus, jadi nggak punya komando, itu harusnya ada satu kesalahan fatal. Dan sementara itu tidak ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh Legend Kunto Ari ini. Jadi ya katakanlah TNI Panglima punya kebijakan, punya kewenangan yang bisa membuat keputusan-keputusan di luar yang bisa kita pahami, mungkin gitu ya. Mungkin Panglima TNI memang bisa melakukan itu. Tapi tetap saja itu harus ada alasan yang jelas gitu. Karena semua orang juga tahu orang yang punya komando wilayah yang ya bintang 3 Legend Kunto Ari ini, terus kemudian tiba-tiba jadi Stafsus Kasat, itu sangat tidak masuk akal. Bintang 3 dijadikan Kasat, bintang 3 yang sebelumnya punya komando wilayah kemudian mau dinonjobkan atau tidak punya komando. Jadi itulah yang membuat banyak orang menjadi protes karena ini dianggap tidak wajar, dan bahwa kemudian mutasi ini dilakukan di tengah-tengah banyaknya usulan dari purnawirawan TNI dan termasuk salah satu ayah atau
bapak dari Letjen Kunto Ari ini juga ikut di dalamnya, di mana Forum Purnawirawan TNI itu kan mengusulkan pencopotan Gibran dan pencopotan menteri-menteri yang pro terhadap Jokowi. Ya, itu kan bab lain sebenarnya. Ya, mungkin banyak yang belum tahu juga, Letjen Kunto Ari Wibowo ini adalah anak dari Pak Tri Sutrisno, di mana Pak Tri Sutrisno bergabung menjadi salah satu dari bagian Forum Purnawirawan yang mendukung atau mendorong pencopotan Gibran dan menteri-menteri yang pro dengan Jokowi. Jadi kalau gitu ya, kalau ini satu-satunya alasan untuk kemudian terjadinya mutasi yang sangat ugal-ugalan itu, mutasi yang tidak logis, tidak masuk akal, dari komando wilayah menjadi staf sus dan non-komando, maka itu menjadi satu mutasi yang patut kita pertanyakan. Karena kalau urusan ayah dari Letjen Kunto Ari Wibowo ini kan nggak ada urusan sama anaknya seharusnya gitu. Letjen Kunto Ari kan sudah berdiri sendiri. Dia Panglima Komando Wilayah. Sementara Pak Tri Sutrisno dengan posisinya sebagai purnawirawan dengan teman-temannya menyampaikan aspirasi untuk pencopotan Gibran atau pergantian Wapres, itu juga bab yang berbeda. Jadi kalau ini kemudian disatu-satukan, dicampur adukkan gitu ya, gara-gara Pak Tri Sutrisno bergabung dalam Forum Purnawirawan dan kemudian anaknya dijegal karirnya atau dimutasi secara tidak logis menjadi staf sus Kasat, ini yang kemudian membuat orang jadi murka, jadi marah sekali karena penurunan jabatannya itu sangat tragis sekali gitu. Dari Panglima Komando Wilayah menjadi staf sus, itu tragis. Harusnya ada satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Letjen Kunto Ari. Dan karena tidak ada kesalahan, maka itulah yang kemudian banyak orang mempertanyakan. Dan lagi pula, posisi Pak Tri Sutrisno di Forum Purnawirawan TNI itu kan secara aspirasi, itu kan dihargai sama Presiden Prabowo. Pak Prabowo nggak merasa ada masalah dengan itu. Ya namanya forum, ya namanya aspirasi gitu ya. Dan bahwa Pak Tri ada di dalamnya, ya dihormati, dihargai. Itulah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada Pak Wiranto. Jadi mutasi yang terjadi kepada anak Pak Tri Sutrisno yang sangat tidak masuk akal, yang tidak bisa diterima oleh nalar, dan terjadi penurunan jabatan tanpa kesalahan yang fatal, itu membuat sedikit goncangan di internal dan di kelompok elit sana. Memang isunya tidak terlalu besar, tidak terlalu viral, tapi tetap saja itu sangat-sangat menyakitkan. Bagi orang yang tahu di kelompok elit, bagi orang-orang di keluarga TNI, itu pasti sangat menyakitkan. Karena ketara sekali gitu. Penurunannya itu sangat drastis dari Panglima Komando Wilayah menjadi staf sus. Dari komando ke non-komando. Dari yang punya wilayah menjadi kayak nonjob. Apalagi ini kemudian ditambah dengan perganti atau penggantinya itu ternyata dari ajudan Jokowi. Yang akan menempati Pangko Gapwilhan 1 ini adalah mantan ajudan Jokowi. Jadi kalau ini kemudian terjadi dan tidak dibatalkan, itu akan terasa seperti sebuah ejekan kepada Pak Tri Sutrisno dan kawan-kawan Purnawirawan TNI. Seolah-olah gara-gara Pak Tri Sutrisno dengan Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pencopotan Gibran dan mengusulkan pergantian menteri yang pro terhadap Jokowi, kemudian anak dari Pak Tri Sutrisno kemudian dimutasi dan dinonjobkan. Ini TNI jadi seperti dipermainkan, diseret dalam sebuah kepentingan politik, dan semuanya hanya untuk membela Gibran, anak Jokowi. Jadi itulah yang kemudian membuat banyak orang jadi marah kemarin, tapi ternyata hanya dalam satu hari mutasi itu kemudian dibatalkan. Ya, mutasi ini bukan hoax gitu ya. Surat mutasi itu memang sudah ada, sudah dikeluarkan, dan kemudian dalam sehari, jelang sehari itu dibatalkan. Tidak jadi mutasi, tidak jadi ada pergantian. Sehingga Letjen Kunto Ari Wibowo sebagai Pangko Gapwilhan 1 tetap di posisinya, anak Pak Tri Sutrisno ini tetap menjadi Panglima Komando Wilayah, sementara ajudan Jokowi ya juga tetap di posisinya, tidak naik jabatan. Ya batal promosi gitu. Dan anak Pak Tri Sutrisno ini bagi saya adalah orang yang cukup spesial gitu ya, karena ya dia anak Pak Tri dan kemudian posisinya hari ini sangat strategis sekali sebagai Pangko Gapwilhan 1, dan sementara
ajudan Pak Jokowi, ya kita nggak tahu dia ini siapa. Mungkin tidak ada kaitannya dengan yang bersangkutan, gitu ya, bahwa ini hanya sebatas urusan politik dan sebagainya. Tapi ya tetap saja itu berdampak sangat fatal sekali. Dan pembatalan pergantian atau pembatalan mutasi terhadap anak Pak Tri Sutrisno ini bagi saya adalah sebuah pukulan yang sangat-sangat telak sekali kepada geng Jokowi. Modar kalau kata orang-orang, gitu ya. Karena bagaimana cara dia coba mempermalukan Pak Tri Sutrisno, gitu ya. Bagaimana cara dia untuk mempermalukan Forum Purnawiran TNI dengan mencopot atau mengganti anak Pak Tri yang posisinya strategis menjadi staf Suskasat, itu kan sangat mempermainkan sekali. Sangat ngejekin sekali. Tapi pada akhirnya semua cawe-cawe itu dihentikan oleh Panglima TNI. Ya, jadi ya mungkin dengan ini menjadi satu pelajaran kepada Panglima TNI bahwa dulu memang beliau itu dipilih dan dilantik oleh Pak Jokowi karena waktu itu memang eranya Jokowi. Tapi hari ini presidennya sudah berbeda, hari ini adalah Presiden Prabowo Subianto, sehingga semestinya semua keputusan-keputusan harus sangat objektif dan tidak lagi ada intervensi dari pihak-pihak mantan. Semoga ini menjadi satu pelajaran, menjadi yang pertama kali dan terakhir kalinya supaya ke depan tidak ada lagi insiden yang semacam ini. Dan buat geng Jokowi yang merasa sangat berkuasa sebelumnya, ya sudahlah, kalian sudah selesai, gitu ya. Geng kalian tuh udah bubar modar aja. Ya stoplah cawe-cawe, stoplah merusak institusi negara, stoplah merusak negara kita, dan kemudian kembalilah ke alamnya, gitu ya. Jangan kemudian merasa masih berkuasa dan bisa melakukan tindakan yang semena-mena. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.